Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Bu Yani, yang kedua Indah Dwi Jayanti, yang ketiga saya sendiri Risya Fauzia. Kami akan mempresentasikan bab 5, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Definisi struktur pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. Yang kedua, pengendalian internal tidak hanya terbatas pada seperangkat prosedur dan infrastruktur pengamanan, tetapi juga integritas dan etika semua personel organisasi. Selanjutnya, peran auditor internal dalam pengendalian perusahaan. Yang pertama, menaksir area-area beresiko tinggi yang merupakan tujuan utama dari pengendalian. Yang kedua, mendefinisikan dan menjalankan program untuk meninjau sistem pencegahan resiko. Yang ketiga, meninjau setiap sistem dengan melakukan pengujian evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk mempertimbangkan pencapaian kelima tujuan pokok pengendalian. Yang keempat, memberi masukan kepada manajemen apakah pengendalian berjalan dengan tepat dan efektif atau tidak. Apakah pelaksanaannya mendorong pencapaian tujuan sistem atau pengendalian. Selanjutnya, model COSO atau Committee of Supporting Organization. Yang pertama, pengendalian lingkungan, meliputi tingkah laku manajemen dari semua level terhadap kegiatan secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Yang kedua, penilaian resiko, mengidentifikasi resiko-resiko di dalam organisasi dan mengetahui kelemahan atau melalui evaluasi resiko. Yang ketiga, pengendalian aktivitas, meliputi persetujuan, wewenang, dan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal, audit internal. Yang keempat, informasi dan komunikasi merupakan bagian yang penting dari proses manajemen. Pengomunikasian informasi dari pengendalian internal dapat dipakai manajemen untuk evaluasi efektivitas proses pengendalian dan mengatur kegiatan. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan adalah penyediaan evaluasi informasi untuk pengendalian manajemen. Yang kedua, model COCO atau Criteria of Control Board of the Canadian Institute of Chartered Accountants. Tujuan harus dibangun dan dikomunikasi resiko yang signifikan baik dari dalam maupun dari luar organisasi harus diidentifikasi dan dinilai. Kebijakan yang didesain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan manajemen harus dibuat, dikomunikasikan, dan dilaksanakan sehingga orang memahami apa yang diharapkan dari mereka dan lingkup kebebasan mereka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, komitmen. Nilai etika dan integritas harus dibangun, dikomunikasikan, dan dilaksanakan pada organisasi. Kebijakan HRD harus konsisten dengan nilai etika dan tujuan organisasi. Kewenangan, kewajiban, dan akuntabilitas harus didefinisikan dengan jelas dan konsisten dengan tujuan organisasi, sehingga keputusan dan tindakan diambil oleh orang yang benar. Suasana saling percaya harus dipupuk untuk mendukung arus informasi antar orang dan kinerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kapabilitas. Seseorang harus memiliki pengetahuan yang memadai, keahlian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses komunikasi harus mendukung nilai-nilai organisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Informasi yang relevan dan mencangkupi harus diidentifikasi dan dikomunikasikan dalam waktu yang tepat supaya seseorang dapat bekerja dengan baik sesuai kewajiban masing-masing. Keputusan dan tindakan dari bagian lain dalam organisasi harus dikoordinasikan. Aktivitas pengendalian harus dibuat sebagai bagian organisasi yang terintegrasi, mempertimbangkan tujuannya dan risiko-risiko. Selanjutnya, pengawasan dan pembelajaran. Pengawasan terhadap lingkungan internal dan eksternal,
pengawasan kinerja, tujuan dan sistem organisasi secara periodik dievaluasi. Umpan balik dari suatu prosedur harus dilakukan agar perubahan yang semestinya dapat dilakukan. Manajemen secara periodik menilai keefektivitasan dari pengendalian internal. Selanjutnya, peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Untuk membantu evaluasi sistem pengendalian internal, auditor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat timbul. Kedua, prosedur pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakteraturan. Ketiga, apakah prosedur telah digunakan dan diikuti dengan memuaskan. Keempat, kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakteraturan bisa melewati prosedur pengendalian yang ada. Yang kelima, sifat waktu dan luas prosedur audit yang digunakan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan tersebut. Dan yang keenam, metode-metode audit yang digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada. Selanjutnya, pendokumentasian pemahaman. Pendokumentasian pemahaman (SPI) merupakan satu hal yang disyaratkan oleh standar profesi akuntansi publik. Pendokumentasian dimaksud ditujukan untuk merencanakan audit. Bentuk dan lingkup dokumentasi dipengaruhi baik oleh lingkup dan kerumitan suatu usaha maupun sifat dari struktur pengendalian internal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.